Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah semuanya kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka perkuliahan, dan alhamdulillah pada sesi kali ini giliran kelompok kami yang akan menyampaikan tentang teori perilaku konsumen atau preferensi konsumen, kurva utilitas, dan anggaran konsumen. Adapun kelompok kami merupakan kelompok 5 yang anggotanya adalah saya sendiri, Supriyanto, kemudian Ahmad Zamroni, dan Muhammad Faiz. Baik, semuanya, karena waktu sudah semakin malam, maka kemudian akan kita sampaikan materi pengantar teori perilaku konsumen. Nah, adapun perilaku konsumen adalah istilah yang mengacu pada penelitian tentang bagaimana orang dan perusahaan memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, dan konsep untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Kotler dan Killer, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang, suatu organisasi, dan kelompok membeli, memilih, dan menggunakan konsep, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sadikin menyatakan bahwa definisi perilaku konsumen mencakup interaksi dinamis yang dihasilkan dari hubungan sosial yang dinamis serta pemikiran, perasaan, dan tingkah laku individu konsumen. Nah, preferensi konsumen merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kesukaan atau pilihan seseorang terhadap suatu jenis produk dibanding dengan jenis produk lainnya yang berbentuk dari persepsi konsumen terhadap suatu produk. Suatu pilihan seseorang apakah suka atau tidak terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Pilihan seseorang yang didasari atas persepsinya pada suatu produk, misalnya terkait dengan pilihan pada apel, orange, ataupun banana, sebagaimana gambar yang teman-teman bisa lihat pada media yang kita tampilkan. Selanjutnya, jenis-jenis preferensi konsumen. Yang pertama adalah preferensi individu, merupakan jenis preferensi dari sekumpulan benda atau jasa dalam pilihan yang berbeda atas dasar keputusan masing-masing manusia. Preferensi individu dalam ilmu kognitif memungkinkan pemilihan tujuan atau goals. Yang kedua adalah preferensi sosial, yaitu jenis preferensi yang dipelajari dalam perilaku ekonomi yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli imbalan materi pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan imbalan terhadap kelompok referensi. Preferensi sosial dalam bahasa sehari-hari merupakan soal bagi-membagi sesuatu untuk diri seseorang dan orang lain. Nah, untuk itu beberapa pendekatan yang kemudian bisa kita sampaikan. Yang pertama, terkait dengan teori kardinal, yaitu menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan sentimeter ataupun meter, sedangkan satu ukuran kegunaan adalah utilitas atau util. Keputusan mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut utilitas total. Tambahan kegunaan dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marginal. Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit. Untuk setiap unit tambahan konsumsi, tambahan biaya yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unit. Nah, ini adalah tabel yang teman-teman bisa saksikan, bisa lihat pada media tayangan kami ini. Silakan teman-teman lihat. Jadi utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunaannya. Utilitas ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen.
Jadi total utilitas adalah manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Utilitas marginal atau marginal utilitas adalah tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit barang. Teori ordinal menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung melainkan hanya dapat dibandingkan, sebagaimana kita membandingkan kepandaian seseorang. Nah, untuk menunjukkan teori ordinal ada beberapa kurva yang bisa kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan kurva indiferensi, yaitu menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Nah, dengan beberapa asumsi indiferensi atau asumsi-asumsi kurva indiferensi, yaitu semakin jauh kurva indiferensi dari titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kurva indiferensi menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke titik origin. Kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Asumsi ini penting agar asumsi transitivitas terpenuhi. Yang B, kurva garis anggaran, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama. Kemiringan kurva atau slope adalah negatif yang merupakan rasio harga barang X dan harga barang Y. Garis anggaran menggambarkan semua kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang-barang tersebut. Persamaan garis anggaran adalah sebagai berikut. PX kecil X besar ditambah PY kecil Y besar sama dengan I besar. Berikut PX dan PY adalah harga barang X dan Y masing-masing dan I mewakili pendapatan konsumen. Nah, berikut merupakan interaksi antara kurva indiferensi dan garis anggaran yang menunjukkan keseimbangan konsumen di mana titik garis anggaran bersinggungan dengan kurva indiferensi. Pada titik ini, konsumen mencapai kepuasan setinggi mungkin dalam batasan anggaran mereka. Jadi, ini yang bisa kita sampaikan teman-teman semua. Nah, terima kasih. Barangkali ini sementara pengantar yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Barangkali ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan kepada teman-teman, atau barangkali ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah kita sampaikan, tentunya demi kebaikan materi yang kita sampaikan ini. Baik teman-teman semuanya, dari kami apabila ada kata, bahasa, sikap, dan perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.